Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amalan-amalan kita dan juga dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Man yahdihillah fala mudilla lah. Pada siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan pada siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Rabb kita Jalla Jalaluhu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian seorang muslim. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, yang kemudian Allah ciptakan baginya sepasang kekasih, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang kemudian Allah ciptakan dari sepasang kekasih ini laki-laki dan wanita yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah yang mana kalian senantiasa meminta-minta kepadanya, dan jaga hubungan rahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi kalian semua. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sejatinya ia telah menang dan kemenangan yang nyata. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya Allah, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa kokoh mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rezeki merupakan suatu hal yang telah Allah tetapkan pembagiannya, dan telah Allah adilkan pembagiannya di antara kita semua. Di antara kita ada yang Allah berikan kelapangan, di antara kita ada yang Allah berikan kesempitan dari sisi hartanya, di antara kita ada yang Allah mudahkan baginya untuk bersedekah, dan ada juga yang Allah sulitkan baginya untuk bersedekah. Dan itu semua merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan rezeki di antara kita. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki untuk siapa yang ia kehendaki, dan menahan rezeki itu dari siapa yang ia kehendaki. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha melihat lagi maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Dan kalau kita berbicara tentang kekayaan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita kaya. Bahkan lebih dari itu. Andai kata seluruh makhluk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa yang mereka inginkan, kemudian Allah berikan setiap orang apa yang mereka minta kepada Allah, maka itu semua nggak akan bikin kekayaan yang ada di sisi Allah berkurang sedikit pun. Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir di antara kalian, seluruh jin dan manusia, mereka semua berkumpul di tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku apa yang mereka inginkan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra.
Maka ketika aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan ke dalamnya jarum. Maka saudaraku kaum muslimin, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki-rezeki kalian, dan bertawakallah kepada Allah sebagaimana seekor burung itu bertawakal. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Andai kata kalian wahai manusia mau bertawakal kepada Allah, mau menyandarkan diri ini kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan burung itu rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Dan jangan khawatir dengan rezeki kita, karena seluruh makhluk sudah Allah jamin rezekinya. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Kalau seekor burung dan seekor binatang melata saja sudah Allah jamin rezekinya, lalu bagaimana kita? Seorang manusia yang Allah sifati, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka kewajiban kita sekarang ada bertawakal dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan menyerahkan urusan rezeki itu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan dia jalan keluar. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan dia jalan keluar. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan dia. Jangan khawatir dengan rezeki kita. Dan rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain, karena rezeki kita sudah Allah tetapkan dari kita belum lahir ke atas muka bumi ini. Coba dengarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sungguhnya kalian penciptaannya itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Dia diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama adalah rezekinya, kemudian amalannya, ajalnya, dan akhirnya apakah dia menjadi orang yang berhasil atau orang yang merugi. Kalau kita dari selama kita berada di perut ibu kita sudah Allah jamin rezekinya, lalu apa lagi yang kita khawatirkan sekarang? Apakah kita khawatir dengan apa kita makan besok? Atau apakah kita khawatir dengan masa depan diri kita? Atau masa depan anak-anak kita? Atau masa depan istri-istri kita? Kalau kita selama di perut ibu kita saja sudah Allah jamin rezekinya, maka lebih dari itu, segala gizi yang dibutuhkan kita dan juga ibu kita sudah Allah jamin. Lalu tiba-tiba datang bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita dengan masalah rezeki. Ya subhanallah, di mana Allah Azza wa Jalla? Sekian tahun kita hidup tanpa mengkhawatirkan yang namanya rezeki. Namun apalah daya, benar firman Rabb kita Jalla Jalaluhu, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan akan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan juga kemuliaan darinya. Innahu wasi'un alim. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha luas lagi maha mengetahui. Dan saudaraku, ketahuilah bahwasanya hakikat rezeki yang kita miliki adalah ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan aman, dan kita memiliki perbekalan untuk kita makan pada hari itu. Barulah ketika itu kita mengetahui bahwasanya itu adalah nikmat dunia yang kita miliki. Dan itu berdasarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizzat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan aman, sehat jasmani, dan dia memiliki makanan untuk hari itu dia makan, maka seakan-akan kenikmatan dunia telah dia miliki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli, amma ba'du. Saudaraku, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah segala rezeki dan juga nikmat, juga anugerah-anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, kelak akan Allah mintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab, pada hari di mana kedua kaki ini tidak akan pernah bergeser dari yaumul hisab sampai akhirnya kita ditanya tentang 5 hal. Dan itu sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam, la tazulu qadama bani adam hatta yus'al an khamsin. Kedua kaki anak Adam, anak manusia, tidak akan beranjak dari yaumul hisab sampai akhirnya ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dia dapat dari mana dan dia gunakan untuk apa? Wa madza amila fima alim, dan tentang ilmunya apakah dia amalkan. Dan ketahuilah saudaraku, bahwasanya sejatinya kenikmatan yang kita miliki dari kehidupan dunia ini hanya 3. Dan itu sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika membacakan firman Allah azza wa jalla, alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berbanyak-banyak harta. Maka Nabi SAW mengatakan, yaqulu banu adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Wa halaka ya bani adam min malika illa ma akalta fa afnaita, wahai anak Adam, harta apa yang kau miliki kecuali apa yang kau makan kemudian dia menjadi kotoran. Au ma labista fa ablaita, atau yang kau pakai kemudian dia menjadi usang. Au ma tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan maka itulah yang kau tinggalkan. Maka sejatinya ikhwas sekalian, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu kita khawatir dengan rezeki kita, karena rezeki kita sudah Allah jamin. Bahkan lebih dari itu, seluruh makhluk rezekinya sudah Allah jamin. Anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, bahkan diri kita sudah Allah jamin rezekinya. Dan kelak semua kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita adalah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat, dan bukan untuk berfoya-foya menikmati kehidupan dunia saja. Innallaha amarakum bis-salati was-salami ala nabiyil mustafa faqala fi muhkami tanzili, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma kun lahum waliyan wa mu'inan wa nasiran ya aziz ya qawi. Allahumma alayka bis-sahayina al-ghasibin wal-kuffar al-muharibin wa a'wanahum wa hulafa'ahum fa innahum baghaw wa taghaw fil bilad wa aktharu fiha al-fasad. Allahumma subb alayhim sawta 'adhabik watmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim wa shulla aydiyahum wa a'mi absarahum wa rudd kaydahum ila nuhurihim waj'al tadbirahum tadmirahum wa afshil khutatahum waj'al dairatus su'i 'alayhim waj'al makrahum as-sayyi yahiq bihim waj'al ba'sahum bainahum shadidan ya qawi ya matin. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa dammir qawwahum wa junudahum wa aslihatahum wa iqtisadahum. Allahumma dammirhum tadmira wa tabbirhum tatbira wa dammirhum fi barrika wa bahrika wa jawwika ya rabbi ya qawi ya aziz. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada wa sallit alaihimul mauta wal qatl wal amrad. Allahumma a'izzal muslimina wal muslimin. Allahumma adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة